Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kelompok kami dengan judul Analisa Pembelian Barang Impor. Perkenalkan, nama saya Azhara Triasmita Putri dengan NIM 111903664. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggraini dengan NIM 111479. Perkenalkan, nama saya Siti Fatetul Barokah dengan NIM 11190949. Perkenalkan, nama saya Mele Yolanda dengan NIM 11190932. Perkenalkan, nama saya Anggraini Dwi Lesmanawati dengan NIM 11190353. Selamat menyaksikan. Nama saya Anggraini Dwi Lesmanawati dengan NIM 11190353. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan software. Yang pertama, ada analisa sistem. Analisa sistem yaitu guna mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan software yang akan dikerjakan dan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari klien atau user yang menginginkan produk beserta dengan kebutuhan sistemnya. Yang kedua yaitu ada desain. Desain yaitu pembuatan desain aplikasi sebelum proses coding dan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur software, perancangan interface, hingga perancangan fungsi internal maupun eksternal dari setiap algoritma prosedural. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi yaitu kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, pada tahap implementasi ini lebih berfokus pada hal teknis dari hal desain perangkat lunak. Dan yang keempat ada pengujian sistem, yaitu guna untuk mengetahui perangkat lunak sudah sesuai dengan desain atau fungsionalitas dari aplikasi sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang kelima, ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yaitu guna memungkinkan pengembangan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah digunakan oleh user. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing dengan ketentuan pemerintah dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan bahasa asing. Jadi, hasil yang diperoleh dari kegiatan mengekspor adalah berupa nilai sejumlah uang dalam valuta asing atau bisa disebut dengan istilah devisa, yang juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Yang dimaksud ekspor adalah kegiatan perdagangan yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan timbulnya industri pabrik besar bersamaan dengan struktur politik yang stabil dengan lembaga sosial yang efisien menurut Basuki. Sedangkan impor adalah proses penelitian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain, sedangkan dalam secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produk secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi dua faktor yakni pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif atau pajak pada produk impor. Pajak dibayar langsung oleh importer, sedangkan kuota pemerintah menerapkan produk impor yang membatasi jumlah produk yang dapat diimpor. Baik, saya akan melanjutkan mengenai proses sistem bisnis berjalan, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, proses berjalan pembelian barang impor. Yang terlebih dahulu, importir harus mencari eksportir di luar negeri dengan cara mendatangkan perusahaan eksportir secara langsung. Importir mengadakan pertemuan dengan eksportir mempromosikan barang, kemudian importir memilih barang yang akan dipesan tersebut, lalu si eksportir itu menerima pesanan dari importir serta membuat dokumen kesepakatan kerjasama. Eksportir memberikan dokumen kesepakatan kerjasama kepada importir untuk menyetujui dokumen kontrak kerjasama tersebut.
Kemudian setelah didapatnya kesepakatan yang bersifat lisan, semuanya itu harus dituangkan secara tertulis ke dalam sales kontrak atau yang biasa disebut dengan kontrak kerja, atau bisa juga disebut dengan kontrak penjualan. Pembuatan dan penandatanganan dilakukannya di atas materai dan secara bertatap muka. Yang kedua, proses berjalan pembayaran. Yang pertama, eksportir meminta kepada bank untuk membuka LC atau yang biasa disebut dengan letter of credit, serta melakukan pembayaran DP sebesar 30% dari total pembelian. Lalu selanjutnya bank akan melakukan pembukaan LC atas nama PT Mitra Makmur Mulia, serta pihak bank tersebut menerima pembayaran DP sebesar 30% dari total pembelian. Lalu pihak bank memberi info kepada pihak eksportir mengenai pembukaan LC tersebut. Lalu eksportir mengirimkan barang ke dalam kapal. Perusahaan pelayaran memberikan kwitansi dan menerbitkan dokumen BL atau yang biasa disebut dengan Bill of Lading. Eksportir menerima kwitansi dan dokumen BL, lalu eksportir mengirimkan semua berkas dokumen ekspor kepada pihak bank. Pihak bank memberi info kepada importir, dokumen sudah dimasukkan ke bank, lalu importir membayar sisa yang belum dibayarkan, yaitu sebesar 70%. Untuk selanjutnya, pihak bank menerima pembayaran serta mengirimkan dokumen LC atau letter of credit lalu kepada pihak importir. Lalu pihak importir tersebut mengirimkan dokumennya yaitu beserta LC, Bill of Lading, polis asuransi, nomor invoice kepada importir. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu proses berjalan mengeluarkan barang dari pelabuhan. Setelah mendapatkan dokumen, importir menghubungi pihak pelayaran. Pihak pelayaran menerbitkan ETA atau yang biasa disebut Exped to Arrive, lalu mengirimkan kepada importir. Setelah itu, importir segera menerima ETA, lalu segera menghubungi jasa EMKL atau ekspedisi perusahaan jasa kapal laut untuk mengurus surat kepabeanan. Lalu pihak jasa EMKL lalu importir menerima surat kepabeanan yang bersifat itu PIB, yaitu di kantor Bea dan Cukai. Lalu Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kecocokan barang dengan dokumen. Setelah importir berhasil mendapatkan izin pengeluaran barang dari gudang dermaga yang dikeluarkan oleh kantor Bea dan Cukai, lalu importir menghubungi perusahaan angkut barang di dalam negeri yang dapat dipercaya dan menjaga keutuhan barang agar barang tiba di gudang perusahaan dengan aman. Perkenalkan, nama saya Mele Yolanda dengan NIM 111909332. Di sini saya akan melanjutkan materi activity diagram. Activity diagram merupakan aktivitas-aktivitas, objek, state, transisi state, dan event kegiatan. Diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas. Nah, di sini kalian bisa lihat gambaran activity diagram, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem berjalannya sistem diagramnya. Dari importir mencari eksportir, kemudian mengadakan pertemuan dengan eksportir. Eksportir mempromosikan barang menuju ke importir, memilih barang serta membuat pesanan. Eksportir menerima pesanan dan membuat dokumen kontrak kerjasama, kemudian memberikan dokumen kontrak kerjasama ke importir, menyetujui
dokumen kontrak kerjasama, dan importir juga permintaan membuka LC serta melakukan pembayaran DP 30% dari total pembelian ke bank. Bank melakukan pembukuan LC atas nama PT Mitra Makmur Mulia serta menerima pembayaran tersebut. Bank juga melakukan bahwa PT Mitra Makmur Mulia membuka LC dan eksportir menerima info PT Mitra Makmur Mulia membuka LC dan eksportir juga melakukan pengiriman barang ke dalam kapal. Perusahaan pelayaran memberikan kwitansi dan menerbitkan BL kepada eksportir menerima data dokumen BL. Eksportir juga mengirimkan dokumen ekspor ke bank. Bank juga menerima dokumen ekspor, kemudian memberi info eksportir telah memasukkan dokumen ekspor. Importir juga membayar 70% dari total pembelian ke bank, menerima pembayaran lalu mengirimkan dokumen ekspor, dan impor menerima dokumen ekspor. Setelah menerima dokumen ekspor, impor menghubungi pihak pelayaran. Perusahaan pelayaran menerbitkan ETA dan mengirim ETA ke impor. Impor menerima ETA serta menghubungi jasa EMKL. Jasa MLKL menerbitkan surat kepabeanan dan impor menerima surat kepabeanan dan membuat dokumen PIB. Kantor Bea Cukai menerbitkan dokumen PIB. Dan kantor Bea Cukai juga melakukan pemeriksaan ke importir, menerima izin barang serta menerima izin barang keluar serta menghubungi jasa angkutan. Kemudian melakukan jasa angkutan. Setelah itu melakukan pengiriman ke gudang perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan sebuah pekerjaan tertentu dengan mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Kalian bisa dilihat di sini ya. Gambarnya use case diagram. Di dalam use case diagram terdapat aktor yaitu importir, mencari eksportir, mengadakan pertemuan dengan eksportir, memilih barang, serta membuat pesanan, menyetujui dokumen kontrak kerjasama, permintaan, membuka LC, serta melakukan pembayaran DP 30% dari total pembelian. Importir itu membayar 70% dari total pembelian, kemudian menerima dokumen ekspor, menghubungi pihak pelayaran, menerima ETA, serta menghubungi jasa EMKL, menerima surat kepabeanan, dan membuat dokumen PIB. Importir juga menerima izin barang keluar serta menghubungi jasa angkutan. Ada pula aktornya eksportir, yaitu mempromosikan barang, menerima pesanan, dan membuat dokumen kontrak kerjasama, memberikan dokumen kontrak kerjasama, menerima info PT Mitra Makmur Mulia, membuka LC, melakukan pengiriman barang ke dalam kapal, menerima kwitansi dan dokumen bill, mengirimkan dokumen ekspor ke bank. Dan aktornya ada bank. Bank melakukan pembukaan LC atas nama PT Mitra Makmur Mulia serta menerima pembayaran. Bank juga memberitahu bahwa PT Mitra Makmur Mulia membuka LC
bank itu sendiri menerima dokumen ekspor, memberi info eksportir telah memasukkan dokumen ekspor, menerima pembayaran, lalu mengirimkan dokumen ekspor. Di sini ada juga aktor pelayaran, yaitu memberikan kwitansi dan menerbitkan bil, menerbitkan ETA dan mengirimkan ETA. Jasa EMKL merupakan menerbitkan surat kepabeanan, menerbitkan dokumen PIB, dan ada aktor bea cukai. Bea cukai itu menerbitkan dokumen PIB, melakukan pemeriksaan. Dan jasa angkutan, ada aktor jasa angkutan, yaitu melakukan pengiriman ke gudang perusahaan. Nama saya Zara Triasmita Putri dengan NIM 111903664. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD ini sendiri merupakan teknik pemodelan data yang secara grafis menggambarkan entitas sistem informasi dan hubungan antara entitas tersebut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada Entity Relationship Diagram atau IRD. Di sini sudah terdapat entity user yang terdiri dari ID user, nama user, password, dan hak akses. User melakukan pembelian. Dari pembelian ini terdiri dari nomor faktur, nama pemasok, tanggal, nomor pemesanan, jumlah, PPN, kode item, subtotal, dan diskon. Pembelian memiliki pesanan pembelian yang terdiri dari kode item, nomor pemesanan, jumlah, nama pemasok, dan tanggal. Dari pesanan pembelian melakukan item yang terdiri dari nama pemasok, kode item, dan nomor pemasok. Item melakukan retur pembelian yang terdiri dari nomor pemesanan, tanggal, nomor pembelian, nama pemasok, subtotal, kode item, dan jumlah. Pada user kepembelian itu melakukan user kepembelian itu one to many. Dari pembelian ke pemesanan pembelian itu many to many. Dari pesanan pembelian ke item many to many, dan dari item ke retur pembelian itu one to one. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu logika record struktur atau LRS. LRS ini sendiri merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang menginformasikan IRD ke LRS melalui proses kardinalitas. Lanjut pada pembahasan logika record struktur atau LRS, terdapat tabel user yang memiliki kunci utama yaitu hak akses yang menghubungkan ke tabel pembelian. Pada tabel pembelian ini memiliki kunci penghubung yaitu kode item. Kemudian dari tabel pembelian itu memiliki kunci utama yaitu nomor pemesanan yang menghubungkan ke tabel pesanan pembelian. Pada tabel pesanan pembelian ini memiliki kunci penghubung yaitu kode item. Kemudian dari tabel pesanan pembelian ini memiliki kunci utama dari nomor pemesanan yang menghubungkan ke tabel item. Dari tabel item ini memiliki kunci penghubungnya itu kode item. Dari tabel item memiliki kunci utama yaitu nomor pemasok yang menghubungkan ke tabel retur pemberian yang memiliki kunci penghubung yaitu nomor pembelian.
Lanjut pembahasan pada kelas diagram. Kelas diagram itu sendiri merupakan gambaran kelas-kelas dalam sebuah sistem yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, serta dimaksud pula atribut dan operasi. Di sini sudah terdapat pada tabel user yang terdiri dari hak akses, ID user, nama user, dan password, dan memiliki properti tambah, koreksi, hapus, dan cetak. Kemudian dari tabel user ini menghubungkan ke tabel pembelian yang terdiri dari nomor pemesanan, nomor faktur, tabel, jumlah, dan properties yang sama. Kemudian ada tabel pembelian yang terdiri dari nomor pemesanan, tanggal, dan jumlah yang memiliki properti sama, yaitu tambah, koreksi, hapus, dan cetak. Dari tabel pembelian ini memiliki detail pembelian, yaitu ada kode item, nomor pemesanan, nama pemasok, PPN, diskon, dan subtotal. Kemudian tabel pemesanan pembelian juga memiliki detail pesanan, yaitu ada kode item, nomor pemasok, nama pemasok. Kemudian dari tabel user itu melakukan kode item atau table item, yang terdiri dari kode item, nomor pemasok, nama pemasok, dan memiliki properti yaitu tambah, koreksi, dan hapus. Dari table item menghubungkan ke retur pembelian, yaitu ada nomor pemesanan, nomor pembelian, tanggal, dan jumlah, serta properti yang sama. Dan di tabel retur pembelian itu memiliki detail retur, yaitu kode item, nomor pemesanan, nama pemasok, dan subtotal. Kemudian untuk koneksinya itu dari tabel user memiliki indikator 1 ke tabel retur pembelian. Dari tabel retur pembelian itu memiliki 0 atau banyak itu ke tabel user. Kemudian dari user memiliki indikator 1 ke tabel pembelian, dan tabel pembelian memiliki indikator 1 atau banyak ke user. Berikutnya juga sama, dari tabel pembelian ke tabel pemesanan pembelian itu indikatornya 1, dan dari pesanan ke pesanan pembelian ke tabel pembelian itu 1 atau banyak. Kemudian ini bisa dilihat sama dengan indikator yang sama. Dari tabel user ke item itu 1 atau banyak. Dari item ke retur pembelian itu merupakan 1 atau banyak. Sequence diagram. Sequence diagram adalah kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek menurut kata. Di sini ada dua prompt. Ada dua prompt. Yang pertama ada prompt pembelian dan prompt pesanan. Untuk prompt pembelian ada 3 objek. Yang pertama ada prompt pembelian, kontrol pembelian, dan pembelian. Begitupun dengan prompt pesanan pembelian, kontrol pesanan pembelian, dan pesanan pembelian. Di prompt pembelian ada nomor pesanan, nomor faktur, tanggal, jumlah, kode item. Di sini ada kata display. Display itu jika dia berhasil, maka dia akan mendapatkan kode item, dan jika tidak berhasil, dia akan mengulang untuk mendapatkan kode item untuk masuk ke nama pemasok, PPN, diskon, subtotal, baru, dan cetak. Begitupun dengan pesanan pembelian. Pesanan pembelian terdiri dari nomor pesanan, tanggal, jumlah, kode item, nama pemasok, dan cetak. Baik, saya Siti Fatihatul Barokah dengan NIM 11190949 akan menerangkan tentang user interface. Sebelumnya, user interface
yaitu interface yang dibuat untuk user. Biasanya user interface dibuat dalam bentuk dialog yang saling berhubungan antara menu, tombol, dan layar. Adapun desain user interface yang telah dibuat dalam sistem pembelian import sebagai berikut. User interface from data pembelian antara lain berisi tentang tanggal, nomor faktur, nama pemasok, nama pemasok serta jumlah. Lalu ada user interface from data pesanan pembelian yang terdiri dari tanggal, nomor pemasok, nama pemasok serta jumlah. Selanjutnya ada deployment diagram. Sebelumnya deployment diagram ini adalah menggambarkan topologi hardware yang ada pada sistem dan merupakan bagian dari spesifikasi arsitektur sistem. Deployment diagram pada sistem pembelian import ini terdiri dari Node Workstation yang mana terdiri dari Microsoft Windows 7 serta Mozilla Firefox, yang mana Node Workstation ini terkoneksi dengan Node Web Server yang terdiri dari Apache IIS Internet Information Service, dan Node Web Server ini juga terkoneksi dengan Node Database Server yang terdiri dari Oracle. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Membacakan kesimpulannya, pembelian impor adalah kegiatan dalam sistem perekonomian dalam melakukan kegiatan pembelian barang impor dengan tujuan memperoleh keuntungan serta persediaan peralatan rumah tangga. Dan impor itu sendiri merupakan proses pembelian barang dan jasa asing dari suatu negara ke suatu negara lagi. Impor juga bagian penting dari perdagangan internasional. Impor di sini juga sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pajak dan kuota, serta tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Dan PT Mitra Makmur Mulia, perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor impor, proses penjualan dan pembelian barang secara online dan perdagangan dengan volume yang besar, dan bertujuan mendapat harga impor yang lebih rendah serta menjualnya ke pasaran dengan harga yang lebih umumnya. Terima kasih.